Halo semua, kita seneng banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk mengikuti Worship and Words malam ini. God bless you. Semuanya, welcome again to Worship and Words. Selalu senang kita bisa connected secara online lewat media yang seperti ini dari tempat kita masing-masing. Dan saya mau remind bahwa kalau ada dari antara Anda yang punya permintaan doa atau kesaksian atau apapun, Anda bisa share di kolom chat, di kolom komen untuk kita bisa mendoakannya bersama-sama dengan Anda di momen ini. So malam hari ini kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Di tempat kita masing-masing, saya mengajak kita untuk menadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Thank you for who you are, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Nyanyikan bersama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, I trust in God, my Savior, the one who will never. Bersama-sama, I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord.
and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. Dia berjanji, yang mencari akan mendapat. Oh, we believe. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Come on, one more time, sing it. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Oh, never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tak pernah gagal Engkau Tuhan. Oh, nyanyikan bersama-sama. I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. Dia berjanji, yang mencari akan mendapat. Oh, we believe. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Come on, one more time, sing it. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Whoa, we trust in Jesus. Kamu berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Thank you, Jesus.
Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji, siapa yang mencari akan mendapat. Dan itu yang Kau janjikan buat kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini saat kami mencari Tuhan, Tuhan juga menjumpai setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Percaya Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Di tempat kita masing-masing deklarasikan, katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, yes God, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Kau yang mampu. Sama-sama nyanyikan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Perkatakan buat hidup kita masing-masing, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, yes God, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Kau yang mampu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi justru karena Engkau Yesus yang adalah kekuatan hidup kami. Oh, we trust in you Jesus. Kau sumber kekuatan hidupku. Sebab Tuhan mampu,
Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di Sakaria 4 ayat yang ke-6 berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Buat Anda malam hari ini yang Anda mungkin merasa Anda lelah dalam kehidupan saudara, malam hari ini yang Anda merasa Anda butuh kekuatan, Anda butuh kekuatan ekstra dalam kehidupan saudara. Malam hari ini Tuhan berjanji dan berkata kepada kita, bukan karena apa yang kita mampu lakukan, tapi karena rohnya, karena pribadinya yang menjadi kekuatan kita malam hari ini. Oleh karena itu di tempat kita masing-masing malam hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai wujud, sebagai simbol kita membuka diri kita buat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Oleh karena itu di tempat kita masing-masing, come on, dengan kita buka mulut kita, kita keluarkan suara kita, kita connect dengan Bapa kita yang di sorga malam hari ini. Yesus, Yesus, Kau junjungan hidup kami. Hidup kami, oh Jesus, Jesus, ku percaya kuasa-Mu Tuhan, percaya kemampuan-Mu Tuhan, You are dalam-Mu Yesus, kekuatanku, hanya di dalam-Mu Yesus, pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Ketenangan jiwaku
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyanyikan bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Beritahu diri kita, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oleh kekuatannya kita berkata, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
sekarang, kemenangan darimu. Beritahu diri kita, katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau Tuhan kemenanganku, thank you Jesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Beritahu diri kita malam hari ini, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak berselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Thank you God. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Dengan mengangkat tangan kita bersama-sama, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu
rencana-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Thank you Jesus. We love you Jesus. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami undang hadirat-Mu. Sama-sama nyanyikan. Kau singkirkan semua keburukan, semua ketakutan, semua keraguan-raguan kami. Karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Yes God, di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Roh-Mu di sini, Kau ada di sini, ya Tuhan. We believe in Your power. Karena kuasa-Mu, karena kekuatan-Mu. Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Sama-sama bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, Roh-Mu di sini. Come on, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Malam hari ini kami juga merayakan, memperingati kematian Tuhan buat kami semua yang cinta akan kami. Ingatkan kami Tuhan, Engkau peduli, Engkau sayang, Engkau rela mati. Demikian juga dengan semua pergumulan kami Engkau peduli. Engkau memperhatikan, Engkau menjagai kami,
Engkau bahkan membawa kami bisa keluar melewati setiap pergumulan yang Engkau izinkan. Dan kami keluar, ada momennya kami sebagai pemenang, ada momennya kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan apapun, setiap pribadi yang sedang mengalami pergumulan apapun. Yakinkan mereka ada Tuhan bersama dengan mereka. Yakinkan Tuhan ada Tuhan yang bisa melepaskan, memberikan kemenangan buat mereka, memberikan tuntunan buat mereka, memberikan hikmat buat mereka. Yakinkan mereka mujizat-Mu masih ada. Engkau Tuhan yang hebat dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang ngalamin pergumulan dalam keluarga, penyertaan-Mu bersama dengan mereka. Damai-Mu bersama dengan mereka. Yang ngalamin urusan pekerjaan, Engkau juga ada bersama dengan mereka. Kemenangan-Mu, tingkap-tingkap sorga Engkau bukai. Yang ngadepin urusan sekolah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yakinkan mereka mujizat masih ada. Yang ngalamin pergumulan apapun dalam pelayanan mereka sekalipun, yakinkan mereka Tuhan menyertai, Tuhan gak tinggal diam. Bicaralah buat kami semua, sampaikan pesan-Mu buat kami, karena kami perlu firman Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berkumpul bersama-sama lewat kesempatan ini. Dan saya tahu, saya yakin, saya percaya kita semua yang mungkin sedang berada dalam season Paskah ini pun, saya berharap kita semua boleh melihat Tuhan mengasihi kita secara luar biasa. Ada pengampunan, ada pemulihan buat kita semua. Ada pengampunan, ada pemulihan. Nah, saya berdoa kita boleh mengalami ini secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini saya ingin ngajak kita melihat bersama-sama sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah ini, saudara. Kesakitan yang dibutuhkan. Kesakitan yang dibutuhkan. Saudara, sadarkah kita bahwa dalam hidup ini kita ini mencari kenyamanan. Semua orang berlomba mencari kenyamanan. Kalau seandainya kita beli kursi, sofa di rumah, ruang keluarga, gak jarang orang cari yang nyaman untuk didudukin. Yang lain lagi kalau cari ranjang tempat tidur, kita cari yang nyaman. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya yang lain lagi yang memang udah umur gitu ya, atau memang buat kesehatan, carinya yang keras, saya ngerti. Tapi kalau bisa kita cari yang nyaman, bener gak? Kita cari yang keras pun supaya apa? Supaya badan kita ujung-ujungnya juga nyaman. Kalau kita datang ke sebuah acara, kita cari tempat duduk atau tempat berdiri, depend on who you are, yang menurut kita paling nyaman. Sebagian dari kita suka berdiri dekat panggung, kita suka dekat dengan artisnya yang lagi nyanyi misalnya gitu. Atau sebagian dari kita suka cari tempat duduk yang nyaman, yang lihatnya enak, suaranya center. Kalau Anda pergi nonton bioskop sekalipun, Anda juga akan cari tempat yang nyaman, yang sesuai dengan kemauan Anda. Nah, nyaman, saya tahu nyaman buat orang sendiri sini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, orang cari yang nyaman dalam kehidupan ini. Nah, jarang orang berlomba buat sesuatu yang gak nyaman. Padahal dalam kehidupan ini ternyata ada juga beberapa hal ketidaknyamanan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kesakitan yang kita butuhkan. Nah, padahal kalau dipikirin kan, siapa yang mau disakitin? Gak ada yang mau kan. Tapi ternyata gini, saudara, ada hal-hal dalam kehidupan ini yang menyakitkan yang kita butuhkan. Saya kasih saudara contoh ya. Saya suka olahraga. Hari-hari ini olahraga saya adalah sepeda statis khususnya. Nah, duduk di sepeda itu gak enak loh. Saya banyak ngobrol sama orang yang mencoba untuk bersepeda statis dan ini yang mereka katakan, pantatnya sakit. Nah, tapi kenapa saya belain duduk di sepeda statis? Keringatnya sampai parah banget. Badan bisa linu kadang, tapi saya masih balik ke sana dan ke sana lagi. Dan saya bukan sendirian. Yang lain lagi olahraga macam-macam. Sepak bola kayak, kenapa orang mau main sepak bola? Lari-lari, senggol-senggolan, dempet-dempetan sama orang berkeringat. Emangnya enak dempetan sama orang yang berkeringat? Belum lagi kalau kaki bisa, terkilir, kaki tulang kering bisa kena dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang menyakitkan ternyata yang kita sukai atau bahkan kita butuhkan dalam kehidupan ini.
Nah hari ini saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa saya membahas tentang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kesakitan yang dibutuhkan. Ada sebuah ayat dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11. Saya kepingin ngajak saudara lihat ayat ini bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Saya nggak banyak menemukan di terjemahan Indonesia yang asik terjemahannya. Tapi saya menemukan banyak di terjemahan bahasa Inggris yang menarik. Dan saya bacakan dari terjemahan New Living Translation buat saudara. Dan saya akan terjemahkan kepada Anda nggak usah bingung kalau merasa nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi kalau saudara ngerti bahasa Inggris, it will be direct message to you. Oke? Ibrani 12 ayat yang ke-11 dalam terjemahan New Living Translation. Berkata seperti ini. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful, but afterward there will be a peaceful harvest or right living for those who are trained in this way. Saya ulang sekali lagi. No discipline is enjoyable while it is happening. Tidak ada kedisiplinan yang menyenangkan saat itu terjadi. Itu menyakitkan. But afterward, tapi setelah itu ada tuaian yang memberi damai dari kehidupan yang benar yang terlatih. Bapak Ibu Saudara Tuhan, disiplin, kata-kata ini saudara. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. Tidak ada kedisiplinan yang menyenangkan saat terjadi, itu menyakitkan. Nah saudara, kata-kata disiplin itu berasal dari katanya ini saudara. Paideia. Paideia. Artinya gini, the whole training and education kadang juga termasuk for children. Saudara, tahu nggak anak kecil kalau didisiplin itu kayak gimana? Saudara bisa bayangin anak kecil kalau didisiplin, dia tuh nggak akan nyaman. Anak kecil kalau disuruh belajar gosok gigi, bisa nggak nyaman. Tapi dia harus dipaksa, dia harus lakukan itu lagi. Sebagian yang lain anak kecil nggak suka untuk belajar duduk, makan dengan rapi. Dia nggak suka. Tapi inilah yang dibutuhkan, harus dan tahukah saudara, belajar mandi, belajar gosok gigi, belajar duduk makan dengan baik. Ini bukan hal yang cuma bisa dilakukan satu kali. Tapi haruslah dilakukan berulang. Nah demikian juga kadang anak kecil kalau salah harus dikasih tahu. Correcting mistake itu gak pernah gampang kadang. Nah ini juga hal yang sama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah gini, kenapa sih ayat ini ditulis? Latar belakangnya dari mana? Kenapa? Karena gini saudara, ternyata ini ditulis sebagai deskripsinya pahlawan-pahlawan iman dalam Kristus. Orang-orang yang pernah menderita di dunia ini, yang ngingetin kita juga bahwa gini, penderitaan ketidaknyamanan itu bukan selalu hukuman dari Tuhan, tapi kadang-kadang itu adalah proses yang membentuk kita. Pahlawan-pahlawan iman yang ditulis di kitab Ibrani, ternyata mereka menjelaskan bahwa kadang ketidaknyamanan itu bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi itu adalah momennya Tuhan membentuk saudara dan saya. Makanya dia berkata ayat itu, no discipline is enjoyable while it is happening. Tidak ada kedisiplinan yang menyenangkan. Nah saudara, tahukah saudara dalam kehidupan ini pun juga sama. Waktu Paulus nulis dalam kitab Roma, dia berkata, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Oke, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Saudara tahu gak, berubah itu bukan hanya karena gua punya angan-angan lalu gua berubah. Saya ulang sekali lagi, berubah itu bukan hanya karena sebuah angan-angan. Tapi berubah itu terjadi karena ini saudara, kedisiplinan demi kedisiplinan demi kedisiplinan yang terus kita kerjakan, yang lama-lama menjadi sebuah gaya hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa gini, leadership is discomfort. Kepemimpinan adalah ketidaknyamanan. Kita perlu belajar mendorong diri kita sampai pada sebuah ketidaknyamanan agar kepemimpinan kita bisa lebih baik. Agar kita bisa menata kehidupan ini lebih baik. Karena disitulah biasanya kita bertumbuh dan belajar lebih memperluas diri. Bapak Ibu Saudara Tuhan, oleh karena itu kita perlu punya nih saudara, rutinitas disiplin itu jauh lebih berguna daripada cuma sebuah angan-angan. Saya ulang sekali lagi, rutinitas disiplin
itu jauh lebih berguna daripada cuma sekedar angan-angan. Saya kasih saudara beberapa contoh ya. Area apa yang kita bisa jadi lebih baik di dalamnya. Ini contoh nih Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah gini. Bicara soal menjaga kesehatan. Makan yang baik, olahraga yang teratur, ini perlu dilakukan bukan cuma sekali, 2 kali, tapi harus terus-menerus. Dari situ sehat terjadi. Kita gak bisa cuma punya angan-angan. Aku kepingin sehat, aku gak kepingin sakit. Tapi gak pernah olahraga, gak pernah jaga makan. Susah. Kita perlu angan-angan punya itu baik. Tapi kalau cuma angan-angan tanpa disiplin, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Tapi dibutuhkan disiplin. Anda kepingin punya six pack, perutnya kotaknya 6 gitu. You know? Tapi cuma punya angan-angan, tapi gak melakukan. Percuma. Tapi kalau Anda punya angan-angan, Anda melakukannya setiap hari, Anda sit up mungkin 50 kali, atau 30 kali, atau 200 kali. But you do it every day. Punya six pack, itu terwujud dengan sendirinya. Nah, banyak orang punya angan-angan, tapi tidak punya kedisiplinan. Ini, dalam hal kesehatan, dalam mengupgrade diri. Kita kepingin, Tuhan, aku kepingin jadi suami yang baik, istri yang baik, pemimpin yang baik di perusahaan, pegawai yang baik, yang bisa naik level. Punyakah kita disiplin untuk mengupgrade diri kita? Atau kita punya cuma angan-angan doang? Apakah kita belajar hard skill kita untuk lebih baik day by day? Apakah kita mempelajari leadership kita? Bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita memanage, bagaimana kita memimpin. Memimpin ke atas, memimpin dengan orang yang sesama kita, memimpin orang yang di bawah kita. Do we upgrade ourselves every day or maybe every week? Karena kalau tidak, yang kita punya cuma hanya angan-angan yang gak akan tercapai. Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang kawan yang bilang gini, kamu tahu gak sih, pendeta-pendeta yang gerejanya berkembang, mereka yang rajin, biasanya mereka suka pergi ke conference, belajar, lihat conference yang baik. Nah, tapi saya ketemu juga sama teman yang bilang gini, saudara, aku ini paling gak suka kalau pergi ke conference. Saya pikir kenapa? Lalu kemudian dia bilang sama saya, aku malas ke conference karena apa? Kalau pulang dari conference tuh kayak rasanya tuh PR-nya tuh banyak gitu. Hah? Ya memang sih. Tapi kan pilihanmu mau dikerjain apa enggak. Datang aja ke conference dengerin habis gitu enggak mau ngelakuin PR-nya kan bisa. Tapi izinkan saya berkata, tapi itu tidak akan mengupgrade dirimu dan kepemimpinanmu. Same thing dengan kehidupan kita, sama. Kita juga gitu, saudara Tuhan. Kita perlu mendisiplin untuk mengupgrade diri kita. Mengupgrade organisasi kita. Bahkan yang ketiga juga saudara, di area apa yang perlu kita upgrade? Area kerohanian. Entah dalam makanan rohani, entah dalam pelayanan rohani. Kita perlu bisa menata diri kita. Mengupgrade diri kita. Perjalanan kita dengan Tuhan, kita perlu cek. Apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan atau kita ini enggak? Kalau enggak, kita perlu sekali lagi mendisiplin diri kita. Karena dari kedisiplinan itu membawa perubahan hidup. Tanpa kedisiplinan, hanya angan-angan yang ada dan yang terjadi. Bahkan yang keempat, saudara, area apa yang bisa kita disiplin dalam kehidupan kita? Area apa yang membutuhkan kesakitan yang harus kita kerjakan? Kadang juga area ini, saudara. Area amarah. Apa? Yes, area amarah. Saya enggak berkata orang enggak boleh marah, enggak. Karena itu hil yang mustahil. Oke. Tapi gini saudara, orang itu kalau marah, modelnya itu ada 2. Yang satu adalah dia ngomong, dia langsung lampiaskan. Nah bahayanya bisa over, di luar kendali. Marahnya berlebihan dan kelihatan. Teriak-teriak, mungkin omong kotor, pukul sana, pukul sini, dan lain sebagainya. Tapi ada orang tipe marah yang kedua, yang seringkali justru dilihat baik. Wih orang ini sabar ya. Marah yang kayak gimana? Yang diem. Kalau marah gak ngomong apa-apa. Loh kan bagus, dia gak mukul siapa-siapa, dia gak ngolokin siapa-siapa, dia gak kasih omongan kotor kepada siapa-siapa.
kalau itu pun tidak dapat dikendalikan, kemarahan itu justru akan menggerogoti dirinya, dan waktu menggerogoti dirinya juga akan merusak orang lain. Keluarganya, temannya, dan lain sebagainya. Dan kita pun sebagai manusia kita perlu belajar. Kadang kelihatannya nggak nyaman loh. Aku kalau marah biasanya ngomong. Kita bukan nggak boleh ngomong, kita boleh ngomong tapi kita mengendalikan. Nangkap saudara ya? Loh, aku kan masa nggak boleh ngomong kalau aku marah? Loh boleh, siapa bilang nggak boleh? Tapi perlu kita kendalikan. Dan kadang waktu kita mau belajar hal ini bisa nggak nyaman. Tapi ada ketidaknyamanan yang dibutuhkan supaya kita jadi manusia yang lebih baik. Loh, aku kalau marah memangnya aku nih nggak pernah ngomong, aku diem aja. Hei, kalau kamu mau jadi manusia yang lebih baik, kamu perlu belajar mulai ngomong. Tapi aku gak nyaman. Ada ketidaknyamanan dan kesakitan yang dibutuhkan. Waktu aku ngomong rasanya gak enak semua. I know. Ada ketidaknyamanan yang dibutuhkan. Dan ini perlu kita lakukan supaya kita jadi orang yang lebih baik. Orang di sekitar kita juga bisa merasakan hal yang lebih baik. Yang kelima, yang terakhir, area apa yang kita perlu ini saudara, bertumbuh. Ketidaknyamanan, kesakitan yang dibutuhkan. Yaitu adalah dalam ini saudara, dalam mengasihi dan mencintai. Dalam loving. Kita kadang perlu belajar. Kadang mencintai orang lain, keluarga kita, pasangan kita. Kita perlu belajar lagi dan lagi. Loh, Esra aku nih udah hidup sama pasanganku belasan puluhan tahun. Atau Esra aku udah hidup dalam komunitas ini sekian belas tahun. I know, I understand. Tapi kadang juga dibutuhkan kita nih belajar untuk bisa mengasihi lebih dan lebih lagi. Kadang dibutuhkan kita nih belajar meskipun gak nyaman untuk ternyata gini. Anda mungkin hidup dengan pasangan saudara atau dengan anak-anak saudara atau dengan orang tua saudara sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Tapi banyak hal yang mengganjal yang kelihatannya kalau Anda adjust sedikit aja, ganjalan ini bisa lepas dan hubungan ini bisa jadi lebih baik. Tapi kalau saudara gak mau lepaskan ganjalan ini, penyesuaian ini, ganjalan ini akan tetap ada di sana terus justru makin gede. Dan kita kadang perlu belajar mengasihi meskipun itu kadang menyakitkan. Belajar bahasa kasihnya orang lain yang mungkin bukan bahasa kasih kita. Belajar komunikasi kepada orang lain yang mungkin gak cara komunikasi kita. Termasuk juga belajar melayani Tuhan. Kenapa? Karena gini saudara, Bapak yang di sorga, dia tuh stretch out his love to us. Karena dia cinta sama kita, dia bukan cuma ciptakan manusia. Ciptakan Taman Eden. Setelah itu dia bukan cuma bicara lewat nabi. Tapi sampai dia kirim anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya gak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu stretch out. Waktu dia kirimkan anaknya yang tunggal, saudara pikir Bapak yang di sorga nyaman? Gak nyaman. Padahal ini adalah anak yang seharusnya ada di sorga bersama dengan dia, fine aja gitu loh. Datang ke dunia buat Yesus gak nyaman. Mati buat Anda dan saya bukan hal yang nyaman. Yesus gak merasa happy itu dicambukin, digebukin. Oh asik, disalib, this is my toys. No, gak nyaman. Tapi ada kesakitan yang dibutuhkan. Untuk apa? Agar hal-hal jadi lebih baik. Nah saya kepingin ngajak kita ngeliat bersama-sama. Kita perlu belajar mengasihi orang lain. Belajar komunikasi kepada orang lain. Belajar melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan saya tahu kadang itu bisa menyakitkan. Kadang bisa gak nyaman. Tapi ada banyak hal yang menyakitkan, yang gak nyaman, yang butuh kita lakukan. Karena Ibrani ini, pahlawan-pahlawan iman ini ngasih juga titipan pesan itu kayak gini. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Saudara, tidak ada kedisiplinan yang menyenangkan, yang nyaman. Enggak, itu menyakitkan. Tetapi setelah itu ada tuaian yang memberi damai dari kehidupan yang benar, yang terlatih. Saya kepingin ajak saudara bersama-sama renungkan hal ini. Disiplin diri kita. Disiplin diri kita. Karena ada hal-hal baik yang akan keluar dari ketika kita menata mendisiplin diri kita. Disiplin diri kita. Karena akan ada hal-hal yang baik yang keluar dari kedisiplinan yang kita lakukan.
Dan ini yang firman Tuhan ajarkan. Ada ketidaknyamanan yang perlu dikerjakan. Nah, hari ini pun kita juga merayakan di season-season hari-hari ini. Bagaimana ada Yesus yang Bapa di sorga juga gak nyaman. Tapi dia ngelakuin ini, buat Yesus juga gak nyaman. Tapi dia ngelakuin ini karena dia begitu mencintai kita. Kita perlu belajar. Punya ketidaknyamanan untuk area kesehatan kita supaya kesehatan kita lebih baik. Ketidaknyamanan perlu ada supaya kita bisa mengupgrade diri kita. Dalam memimpin, berperforma, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan. Dalam kerohanian kita perlu ada disiplin. Anger kita perlu ditata supaya lebih baik. Dalam loving, mengasihi sesama. Kita perlu jadi orang yang lebih baik. Dan saya yakin, saya percaya. Ketika kita belajar mengupgrade diri, mendisiplin diri, berani melakukan ketidaknyamanan yang dibutuhkan. Bukan yang gak penting-penting ya, tapi yang dibutuhkan. Saya percaya saudara akan melihat ada hal yang lebih baik terjadi dalam kehidupan Anda. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat pesan Tuhan malam hari ini. Semua kita kepingin nyaman. Semua kita kepingin enak. Tapi dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak enak, yang gak nyaman, yang butuh dikerjakan. Yang membuat diri kami jadi lebih baik. Hamba-Mu berdoa, berikan kami keberanian, berikan kami semangat, berikan kami gairah untuk melakukannya dan melakukannya lagi. Karena ada hal-hal baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau bangun dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami akan melihatnya itu terjadi sesuai dengan yang Kau bicarakan. Kalau Engkau bisa melakukan hal-hal yang baik buat pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 12. Di catatan itu mereka mengatakan ada kedisiplinan dan kedisiplinan itu gak nyaman. Mereka lihat mujizat dalam kehidupan mereka, biar itu juga boleh terjadi buat kehidupan kami. Kami percaya Engkau masih mau melakukan hal-hal hebat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam sekolah kami. Kami percaya kuasa-Mu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless.